Assalamualaikum, halo sahabat Airsoft. Jumpa lagi di channel Mas Ali. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan, amin. Oke sahabat, saya jelaskan dulu ya sebelum kita mempraktekkan. Untuk masalah unit ya, Black Mamba ya, yang sekarang lagi istilahnya naik daun ya. Kalau dulu itu MP900, sekarang ada penggantinya yaitu Black Mamba. Ada tipe P355 dan tipe P377 ya. Untuk power sendiri sebelum di-upgrade ya lumayan lah ya. Untuk power standar ya, lebih dari 100 ya. Ada yang 130, ada yang 140, bahkan ada yang 160 ya. Itu unit standar ya. Karena apa? Sudah menggunakan pir 1,1 ya, yang lumayan agak panjang seperti ini ya. Ini pir standar unit Black Mamba ya, sama ya, P355 dan P377 itu sama pirnya ya. Kalau kita ukur pirnya sama ya, 7 cm lebih ya, 7,5 ya. Ini lihat ya, 7,5. Ini ketebalannya 1,1. Kekerasannya loh lumayan ya, namanya ini termasuk pir upgrade ini ya. Bawaan tapi sudah lumayan untuk power ya. Kalau dipasang sudah 100 lebih FPS-nya. Oke sahabat ya. Permasalahan utama memang di itu ya, kalau dipakai lama-kelamaan memang nih pistonnya tidak mau apa itu istilah nyantol tuh ya, di sirset itu, atau losdol bahasa kasarnya itu, losdol seperti itu ya. Kalau unit standar kenapa kok tidak losdol, aman-aman saja, karena masih menggunakan pir yang standar ya, yang sesuai dengan ukuran yang sesuai, tidak terlalu panjang. Beda dengan yang di upgrade ya. Kalau yang sudah di upgrade tuh pirnya lebih panjang lagi, kadang juga lebih tebal. Itu loh sahabat ya, biar nanti tahu permasalahannya. Itu seperti ini. Ini tuh pir upgrade ya. Ini panjangnya 9 cm. Nah, 9 cm, ketebalannya ini 1,2 ya. Kalau yang standar ini 1,1. Bisa dilihat ya perbedaannya. Ketebalannya pun terlihat. Nah, ini ya. Yang atas itu 1,1, yang bawah itu 1,2. Tuh. Ini juga ada pir yang panjang. Mungkin dengan harapan sahabat itu mendapatkan power yang kencang ya, menggunakan pir yang panjang. Nah, ini ada 10 cm lebih ya, mungkin dulunya itu 11 cm ya, ini ya 11 cm, karena sudah terpakai mungkin istilahnya mengkeret ya, mengkerut ya, kembali ke aslinya. Ini 10 cm lebih 5 ya, 10,5 cm ya. Ini mungkin dulunya 11 cm. Nah, itu dengan harapan apa, dapat power yang kenceng gitu. Tetapi nah, kita lihat dulu unitnya gitu ya, kemampuan unit seperti apa ya sahabat ya. Ya, permasalahan pertama ini karena sering dipakai ya. Unit kalau yang sudah dipakai ya lambat laun mesti bermasalah. Itu sahabat ya, intinya ya, biar nanti sama-sama enak. Mungkin yang apa itu upgrade di salah satu tuner kok bermasalah seperti ini ya, namanya unit bahan plastik ya, sudah dipakai itu bermasalah, itu wajar. Kalau pengen ndak ada masalah ya jangan dipakai ya, disimpan aja, aman ya. Gitu sahabat ya. Nah, intinya satu ya, itu kalau unit standar kenapa kok aman, karena sudah ini pirnya sudah ada perhitungan ya oleh penjualnya ya. Mungkin dari pabriknya sudah diukur lah ya kemampuannya. Yang standar belum di-upgrade lah ya. Seperti ini pirnya 1,1. Ini panjangnya 7,5 cm. Itu sudah lumayan ya, dapat power
150 fps atau 140 itu sudah lumayan ya untuk sekedar mainan ya. Kalau mengenai ya lumayan sakit lah ya kalau dekat ya ini. Ya sahabat ya, itu masalahnya memang itu. Kemudian kalau sudah di-upgrade, nah mesti mengalami masalah tersebut. Karena apa? Nah, ini jelaskan dulu. Kalau sudah di-upgrade otomatis contohnya kita menggunakan pir yang ini tadi 9 cm. Nah, ini ya. Nah, itu tekanannya itu lebih besar, lebih keras ya. Maka lama-kelamaan ini ya. Ini namanya apa ini? Kalau ini silinder ya, ini pistonnya ya. Nah, ini pengaitnya itu aus ya. Ini aus sehingga bisa menyebabkan tidak mau terkait atau nyantol tadi ya. Itu ya sahabat ya, itu permasalahan yang pertama, mungkin dari pir yang panjang dan juga yang sering dipakai namanya unit mainan dipakai, itu wajar ya kalau bermasalah seperti itu ya, wajar ya. Yang penting kita sama-sama paham lah ya itu. Kemudian gini sahabat ya, cara mengatasinya bagaimana? Nah, gitu. Ini kebetulan ada unit saya yang sudah di order ya. Bentar ya, ada kurir mau kirim paket ya. Sebentar, saya jeda dulu. Oke, lanjut sahabat. Ada paketan datang ya, ini. Spare part ya. Oke, lanjut ya. Ini cara mengatasi bagaimana. Ini kebetulan ada unit saya ini yang sudah pernah diorder dari teman juga. Ini juga sering dipakai ya. Akhirnya ini mengalami lost doll, intinya itu. Pistonnya tidak mau apa itu? Nyantol ini istilahnya ya. Bahasa nyantol itu apa itu ya? Seperti ini contohnya. Lihat dulu ada bibirnya, ada bibirnya kita keluarkan dulu. Nah, ini perhatikan. Nah, ini apa ya? Nah, itu namanya lost doll ya. Mungkin sudah aus, entah itu sirsetnya seperti ini. Saya contohkan, saya carikan. Nah, ini ya, dengan pakainya biasanya kan gini posisinya. Nah, karena sering dipakai, nah ini bisa jadi ini yang sudah agak aus ya, ini pas sikunya ini ya, ujungnya bisa jadi yang ini pengaitnya di piston ya, ini sudah aus ya, sehingga tidak mau terkait atau nyantol ya, ini. Nah gitu loh ya. Ditambah lagi dengan pir yang panjang tadi ya, seperti ini tuh sahabat ya, karena sering digunakan, intinya di situ ya permasalahannya. Selain itu juga penggunaan pir yang terlalu panjang itu bisa juga menyebabkan piston ini tidak mau nyantol ya di sirset. Karena apa? Bisa juga nanti kita pasang posisinya seperti ini ya, tidak lurus tapi mentelung seperti ini ya. Nama apa ya namanya ini, jentit itu apa namanya ya, ini loh ya. Nah seperti ini, nanti kita bongkar ya. Oke, seperti ini ya contohnya. Nah ini ya, tidak bisa ngait tuh, karena apa? Sering dipakai ya, maklum lah. Ini katanya yang punya itu sudah apa ya, sudah menghasilkan satu burung dara ini ya. Ini sudah menghasilkan ini ya. Mungkin yang punya mungkin kalau komentar bisa tertawa di sini ya. Sudah bisa menghasilkan yang satu ini ya. Menghasilkan burung dara maksudnya ini. Entah digoreng atau diapakan. Oke, lanjut ya. Nah, saya sendiri juga pengguna sahabat ini ya. Ini unit P355. Tetap warnanya oranye ya. Ini saya gunakan pribadi. Kok tetap awet? Ya memang ini jarang saya pakai ya. Mungkin sehari cuma 5 kali, maksimal 10 kali atau satu magazin ya. Satu magazin tak ada 10 di sini ya. Nah maksimal itu, jadi nggak terlalu
over pemakaian, jadinya awet. Ini sudah lama ya, hampir 2 bulan lebih ini ya, maklum koleksi ya. Oke, yang penting penggunanya nggak terlalu salah awet dan juga perawatan ya. Oke, kita bongkar dulu yang ini bermasalahnya di piston ya, nggak mau nyangkut di sirset. Nah, kebetulan pas nampaknya ada. Ini bisa dilihat ya sahabat ya, ini padahal lurus. Nah, kenapa kok tidak bisa nyangkut di sini ya, piston tidak bisa nyantol? Nah, mungkin karena sering dipakai seperti ini tadi ya, seperti ini tadi sering dipakai, akhirnya aus. Nah, ya aus itu ya. Kalau di unit saya itu biasanya seperti ini ya, untuk kondisi normalnya seperti ini. Memang jarang saya pakai plat ya, sini di sirsetnya jarang saya pakai plat. Kalau mungkin sudah bermasalah baru saya kasih plat itu. Kalau nanti langsung dikasih plat itu biasanya kalau sudah bermasalah sulit ya, dibenahi lagi sulit ya. Tuh. Ini saya menggunakan pir pendek. Jadi kalau dipasang itu bisa lurus ya. Seperti ini. Ya. Sehingga BB itu bisa tersangkut dengan ini siripnya piston ya, bisa masuk di chamber tuh. Ini yang saya kasih plat hanya di pengait pistonnya, ini saya kasih plat ya. Selain itu masalahnya apa gini sahabat ya, ini bukannya saya menggurui, tidak ya, intinya kita saling berbagi ya. Mungkin ada yang beda dari sahabat-sahabat, silahkan nanti komentar ya, di kolom komentar itu. Gini sahabat, nah saya contohkan ya biar nanti jelas. Ini ada juga yang biar kuat ya, itu dikasih lem ini ya, biar kelihatan ya. Nah, kalau dikasih lem seperti ini otomatis bagian yang pengaitnya itu sangat kecil ya, sehingga untuk menyebabkan loss itu kemungkinan besar ini terjadi ya. Karena apa? Ini pengaitnya itu sangat kecil itu loh ya, berapa mili gitu ya. Kita coba ukur ya, kita fokuskan. Nah itu loh ya, nah kecil ya. Sedangkan yang ini yang pakai saya ini kelihatan agak tinggi. Nah itu saja masih mengalami loss ya. Ini loh ya. Nah, ini kalau seperti ini, kalau bisa ya pengaitnya itu malah agak ditinggikan sedikit ya, supaya bisa nyantol itu loh ya di sirset. Ini kan kecil, mepet ya, hampir mepet itu. Ini yang sangat mudah terjadi loss doll ya, ini ya sahabat ya. Kalau bisa ini agak ditinggikan supaya mudah nyantolnya di sirset, mudah ya. Ini saja masih lost doll ya, karena ya pemakaian tadi itu. Oke, karena saya buka, kita coba ya, apakah pakai yang ini coba saya pakai yang unit saya. Nah, gini sahabat, kita coba pakai yang pir 9 cm. Mampu ya. Gini lah ya, yang saya maksud tadi jentit tadi ini loh. Lah bahasa saya jentit itu apa ya namanya? Terangkat. Nah, pistonnya terangkat karena apa? Posisi ukuran pirnya itu terlalu panjang. Seperti ini. Gini sahabat ya, terlihat ya. Pistonnya terangkat ya. Nah, ini juga yang bisa menyebabkan piston itu tidak bisa nyantol di sirset. Ini makanya saya menggunakan pirnya pir pendek. Nah, karena saya belajar dari pengalaman ya, itu. Ini 7 cm ya, 7 cm. Sehingga kalau dipasang piston ini bisa mepet di bodi, lurus. Itu ya. Makanya saya jarang ya di upgradean saya sirset itu saya kasih plat itu jarang. Kalau memang
itu pesanan khusus minta dipasang ya saya buatkan, itu ya sahabat ya. Kalau di penahan ini pengait pistonnya memang saya kasih ya, tujuannya apa, untuk penguat dan juga bisa nyantol di sirset seperti itu ya. Berarti yang permasalahan tadi apa, pertama karena sering digunakan, itu jelas ya. Kalau pengen awet jangan digunakan, disimpan awet nanti ya. Kedua ini pirnya yang panjang, terlihat tadi ya, kalau pakai pir panjang ini 11 cm loh ya. 11 cm itu pistonnya jentit ya, tadi terangkat nggak bisa lurus, itu penyebab kedua. Selain itu di pengait piston, nah usahakan ya teman-teman ya, ini kalau bisa ditinggikan ya. Kalau dikasih penguat lem seperti ini bisa, tapi diusahakan yang ini ya, nyantik apa namanya itu, yang buat nyantol itu loh ya. Pengaitnya ini ditinggikan ya, supaya bisa nyantol di sirset seperti ini. Tuh caranya sahabat ya, yang kemarin minta tutorial untuk dibuatkan mengatur losdol. Itu yang pertama itu ya. Yang pertama ini top ya, ditinggikan, sekarang diperkuat, bisa dikasih plat atau dikasih lem seperti ini. Tetapi ini harus ditinggikan sedikit ya, entah dikasih plat atau lemnya tuh agak banyak sedikit biar agak tinggi ya. Ini tuh ya sahabat ya, caranya situ. Kedua, nah, gunakan pir yang pendek, jangan pakai panjang. Lah gimana Mas Ali, saya pengennya powernya besar, makanya saya menggunakan pir panjang. Gini sahabat, kalau menggunakan pir pendek saja dapat powernya sudah dapat, kenapa harus pakai pir yang panjang gitu loh ya, supaya aman gitu loh ya. Mungkin tidak bisa ini menggunakan pir yang panjang, ini bisa dapat power yang besar juga bisa, tapi kita harus perhitungkan dengan unitnya, kondisi unitnya bagaimana ya, aman apa tidak itu loh. Kalau nanti pengen dapat power sekali dua kali tapi lama kelamaan losdol seperti ini ya, kan ya bermasalah lagi ya, itu ya sahabat ya. Saya pakai pir pendek saja masih losdol itu loh, padahal ini lurus ya, kondisinya lurus. Saya contohkan lagi. Nah ini lurus ya, dipastikan ini pengait piston bisa tertahan di sirset. Nah, itu aja losdol karena apa, sering dipakai ya, ini ya karena sering dipakai masalahnya. Tuh lurus ya karena pirnya pendek. Kalau pakai perpanjangan tadi nih piston itu bisa terangkat ya, pistonnya terangkat. Nah ini yang menyebabkan apa itu, piston ini tidak bisa nyangkut ya, itu loh ya, walaupun di pepet-pepet gini ya, tetap terangkat sedikit ini ya. Saya fokuskan, nah bisa terangkat ya, gitu loh ya. Nah, kalau mungkin seperti ini sahabat pengen power besar tapi menggunakan pir yang panjang, bisa ya. Solusi kedua tadi caranya dengan dikasih plat ya. Yang kedua, kalau pengen seperti ini atasnya bisa dikasih isolasi atau double tip spon ya, seperti ini ya. Ini bentar saya carikan gunting ya. Nah caranya gini sahabat, biar pistonnya itu tidak terangkat ya. Nah, ini isolasi double tip yang spon tuh ya, bisa untuk elektronik. Nah seperti ini. Ini kalau ditekan dengan bodinya ini bisa menekan piston ya, nggak terangkat lagi, bisa mepet seperti ini. Dia solusinya ya, dengan cara mengasih tembelan ya, ini atau bantalan tuh, dengan tujuan untuk menekan piston ya. Itu cara yang kedua tuh sahabat ya, cara mengatasi losdol. Ini terangkat lagi karena dia tambah seperti ini tuh. Nah, kita coba ya, apa masih losdol
kita pakai, aduh jatuh. Nah, pakai piston saya ya ini. Kita coba. Kalau mungkin masih losdol ya nanti kita rubah yang sirsetnya ya. Kita praktek langsung pakai pir 9 cm. Agak sulit ya. Nah, ini kita coba dikasih bantalan ya, sedikit bantalan. Mana tadi? Kita coba gini ya. Kita coba. Oke. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetap ya. Karena pirnya panjang tadi. Nah, tidak mau nyangkut. Itu loh ya. Kalau seperti ini bagaimana solusinya berikutnya? Kalau tetap gagal, ini kita bongkar lagi. Ya, ternyata dikasih ganjalan masih apa ya? Masih tidak mau nyangkut. Nah, karena papis pirnya terlalu panjang. Kita coba yang pir pendek. Seperti ini ya, pir pendek tapi menggunakan ganjalan ya. Oke. Kita langsung praktek ya. Posisikan di tengah. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa nyangkut? Nah, ini sedikit nyangkut, tapi masih lolos ya. Karena pas sudah aus ya sirsetnya ya. Tuh sahabat, sudah aus. Nah, solusinya yang ketiga bagaimana ya? Maksudnya gini. Kalau ini misalnya belum aus, bisa menggunakan bantalan ya. Seperti ini ya. Karena ini pirnya sirsetnya sudah aus, kita ganti. Kita coba ya, kita bongkar semuanya. Nanti saya simpulkan ya biar tidak bingung. Mas Ali kok menjelaskan muter-muter ya. Karena kita langsung praktek soalnya ya, praktek bongkar pasang jadinya agak muter-muter. Oke. Sip. Kita ganti nih. Nah, ini ya, ini sudah aus ya. Terlihat ya, sahabat ya. Karena ini juga bahan plastik. Nah, ini terlihat sudah aus. Kita ganti yang pakai plat. Nah, ini sudah saya sediakan ya. Sudah saya sediakan yang sudah pakai plat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah ganti ya yang pakai lapisan 4 ya sini. Kita pasang lagi.
Oke, selesai ya sahabat ya. Kita coba pakai per pendek. Ini per yang bawaan tadi ya, dengan piston ini. Nah, kalau dipasang per pendek langsung lurus sahabat ini ya. Kita coba tanpa menggunakan bantalan di atas ya. Apakah bisa nyangkut? Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Oke, kita coba ya. Semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kena ya. Pelurunya ada ternyata. Aduh, kenapa tadi? Bahaya ini ya. Ternyata ada BB-nya di dalam. Nah, itu harus hati-hati ya, sahabat ya. Ternyata ada BB-nya. Saya tadi kurang jeli. Ternyata di dalamnya ada ya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi kita coba. Nah, ada bisa ya, sahabat ya. Ini. Berhasil, alhamdulillah sahabat. Oke, saya jelaskan ya. Ini kesimpulannya ya, permasalahan utama yang sering kita alami untuk unit Black Mamba itu diantaranya yaitu losdol ya. Piston tidak mau nyangkut di sirset atau terkait di sirset ya. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya yang pertama karena sering dipakai, itu jelas ya, jelas karena sering dipakai. Kedua, bisa juga karena pir yang terlalu keras dan juga panjang ya, sehingga piston itu tidak bisa lurus tapi terangkat, jentit istilahnya ya, itu sehingga piston tidak mau nyangkut atau nyantol ya di sirset karena posisinya terangkat tadi. Itu sahabat ya. Tuh. Ketiga, nah, mungkin dari sahabat ini pengait piston ini mungkin penguatnya terlalu tebal ya, sehingga bagian yang pengait itu sangat tipis atau pendek, terlalu pendek. Itu yang bisa menyebabkan tidak mau nyantol. Seperti ini ya. Itu sahabat ya, mungkin permasalahan di sini. Mungkin itu ya permasalahan-permasalahan yang menyebabkan losdol di situ. Selain itu juga bisa jadi pir yang terlalu keras, power yang terlalu kencang ya, itu bisa juga ya. Bukan power ya, pir ya. Kalau power nanti settingannya di chamber sama ini ya, sama pir yang sudah di yang sudah istilahnya sudah sinkron ya, antara piston, chamber, pir itu sudah sinkron, akhirnya mendapatkan power yang bagus. Tidak masalah. Yang bisa menyebabkan tadi itu ya pir terlalu panjang dan juga keras. Itu ya. Bagaimana cara mengatasi? Yang pertama, nih pistonnya ya. Kalau bisa pengaitnya agak tinggi sedikit ya. Kalau tinggi jelas bisa nyantol seperti ini. Bahasanya Mas Salim, nyantol. Ini ya. Karena apa? Posisinya ini agak panjang, tempatnya nyantolnya agak dalam seperti ini. Kalau pendek, nah bablas ya. Bisa dipahami ya sahabat ya. Tuh. Kemudian kalau seperti ini tadi karena losdolnya karena pemakaian yang lama ya, seperti ini sudah aus, dengan cara dikasih plat. Kasih plat seperti ini ya. Sirsetnya dikasih tambalan plat. Tuh. Loh, Mas Ali menggunakan plat apa? Nah, banyak sebenarnya ya. Kalau saya biasa menggunakan itu, kalau plat minuman bekas kali minuman itu kalah biasanya, pecah ya, gampang sobek. Kalau saya menggunakan ini bekas bungkusnya Redoxon itu loh sahabat. Itu lumayan agak tebal ya, aluminiumnya agak tebal. Ya Redoxon ini, Redoxon tablet itu. Nah, lumayan agak tebal ya aluminiumnya ya. Nih, beda dengan yang
kaleng minuman yang tipis gampang pecah itu ya. Kalau ini lumayan aman ya. Ini itu saya menggunakan ini ya, itu dikasih plat, akhirnya kena ya tanpa dikasih bantalan. Kalau sahabat pingin pir yang panjang bisa ya, asalkan sirsatnya tidak aus. Ingat, tidak aus. Kalau yang aus tadi memang tidak nyangkut ya, karena sudah aus ya. Itu kalau pingin yang panjang, usahakan atas itu dikasih bantalan seperti ini ya, supaya tertekan, piston itu bisa istilahnya nyantol di sirsat seperti ini. Tuh sahabat ya, itu cara mengatasi losdol. Mungkin itu sahabat sekilas cara mengatasi losdol atau piston tidak mau nyantol ya, atau nyangkut di sirsat. Itu caranya. Itu dari saya ya. Mungkin kalau dari sahabat-sahabat punya cara yang lain yang lebih mudah, bisa ya di share ya, di share, dibagikan. Intinya kita tetap saling berbagi, saling memberi masukan dan saran kritik ke sahabat ya. Tuh, mohon maaf ya, bukannya saya menggurui, tidak, hanya berbagi ya. Oke, ingin tahu jenis saya dalamnya seperti apa, saya bongkar ya, biar nanti tahu ya. Itu ini yang sering saya pakai ini ya, sering pakai tapi nggak terus-terus itu ya. Ya mungkin sehari 1 magazin itu sudah selesai. Nah, ini juga, ini pirnya juga pendek ya, pendek, ada BB-nya ya ini ya, makanya kalau saya pakai bahaya nanti. Nah ini sirsatnya juga ori ya, tanpa apa ya, lapisan-lapisan ini itu. Dan juga nah yang saya kasih plat hanya ini di pengaitnya, di pistonnya itu, makanya agak panjang sedikit di sini supaya bisa nyantol tuh ya, walaupun ini masih ori bawaan itu. Kalau mungkin ini sering saya pakai setiap hari, saya hajar setiap hari ya, mungkin yang kalah di sini sirsatnya ya, yang aus seperti ini tadi. Tuh sahabat ya, semoga apa itu tutorial sedikit ini bisa dipahami sahabat semua dan bisa dipraktekkan. Yang mungkin yang bermasalah dengan piston ya, losdol, bisa dipraktekkan sendiri di rumah ya. Tahap-tahapannya itu bisa dipraktekkan ya, mulai dari ini tadi pengaitnya agak ditinggikan, kemudian sirsatnya ini dikasih plat, dan juga bagian silinder atas dikasih bantalan dengan tujuan tertekan oleh bodi ya, slat atas itu ya. Tuh mungkin itu ya sahabat ya, ya sekilas tutorial cara mengatasi losdol ya, bisa dipraktekkan di rumah. Oke, kita coba perbandingan ya. Nah sekalian ya, sekalian perbandingan power. Kita pakai krono. Ini saya sediakan krono. Kita coba. Kita coba pakai ini. Oke, kita lepas. Kita setting pakai bebin 0,12 ya. Kita singkirkan. Nah, 2 kali saja ya, 2 butir. Ini saya pakai pir pendek 7 cm ya, sekalian mencoba ya, apakah masih losdol apa tidak. Oke, kita coba, kita arahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aman ya, aman. Kita coba untuk efeknya berapa, 310 ya, pir pendek. 1 kali lagi. Kokangnya enteng ya, ringan, pelan saja, enggak apa-apa.
normal ya, 2 kali shot 310. Oke, aman masih ya, sudah bisa. Ini punya Mas ini yang sudah memakan korban burung dara ini. Kita coba yang pakai pir ini ya, panjang. Kira-kira FPS-nya berapa ya? Kita coba, kita lepas dulu. Dan juga kita coba kalau menggunakan pir yang panjang, kira-kira aman apa enggak? Maksudnya normal apa enggak? Itu ya. Nih, kita ganti yang pir 9 cm. Nah, semoga aman ya. Gak seret ya, karena diameternya ini 15 mili ini ya, agak besar diameternya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pir panjang pasangnya pun juga sulit. Nah, aman ya. Kita coba tidak usah pakai bantalan. Oke, kira-kira efeknya berapa pakai BB 0,12? Kita isi 2 kali ya, 2 kali 2 butir. Nah, ini sama BB 0,12. Kita nyalakan. Oke, ini 6 mili BB 0,12, panjang pir 9 cm. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aman ya. Nah, baru 2 kali ya. Kita coba apakah BB-nya nyangkut. BB-nya keluar 2 ini ya, jelas ya, keluar 2. Kira-kira 2 butir berapa? 287. Kita coba sekali lagi. 287 menggunakan pir 9 cm. Agak ditekan ya, karena pirnya panjang, agak tekan gini kalau ngokang. Nah, ini susah kalau pir panjang gini ya. Lah, keluar 2 BB ya. Ini juga bermasalah sahabat ya, karena pirnya panjang, sekali kokang tidak bisa masuk, 2 kali kokang baru masuk. Nah, 285. Penasaran? Satu saja. Satu biar enggak double. Kita coba lagi. 262. Nah, ini loh ya. Sahabat, bisa dibandingkan ya. Pir 7 cm dengan pir 9 cm, hasilnya seperti itu ya. Kokangnya pun juga lebih ringan ya, yang 7 cm karena pendek. Walaupun ini 1,3, jujur ya, ini 1,3, ini 1,2 karena panjang tadi ya. Berarti panjang 9 cm 1,2 dengan panjang 7 cm 1,3, kokangnya pun lebih ringan yang panjang 7 cm ya, ketebalan 1,3, dan powernya pun juga berbeda ya. Ini yang panjang 9 cm, yang panjang 7 cm tadi dapat 300 plus 310. Oke ya sahabat ya, itu perbandingan pir dan juga cara mengatasi piston tidak mau nyangkut atau lost dol tadi. Oke sahabat, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata atau perkataan saya yang kurang pas, mohon ya nanti dikasih saran ya atau masukan ya. Dan juga apabila sahabat-sahabat punya metode lain ya selain seperti yang saya tampilkan ini, bisa di-share ya, tetap dibagikan ya. Intinya saling berbagi, tetap berbagi manfaat, jangan sampai saling menjatuhkan. Ya sahabat ya, mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oprek dan olahraga.